Shalom Bapak Saudara, Shalom Pak Luther. Ya, teman-teman semuanya, senang sekali Ya, boleh Shalom Pak Yoel, puji bersama-sama. Tuhan. Iya, mohon maaf, tadi itu saya harusnya mau menggunakan Mac ya, tapi tiba-tiba Mac saya itu nggak bisa dipakai ya. Kemudian biasanya pasti bisa ya, gitu, pasti bisa. Kemudian juga koneksinya nggak tahu gimana. Padahal saya tadi sudah dari 1 jam saya mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Franky, luar biasa sekali. Saya belajar banyak juga dari beliau, ya. Tapi hari ini saya percaya satu hal. Saya percaya ada sesuatu yang besar. Kalau ada sesuatu yang besar, pasti ada tantangan teknis atau apapun. Tapi saya bersyukur hari ini kita bisa menggunakan iPhone. Jadi minta maaf kalau misalkan kurang sempurna. Ya, yang penting adalah pesannya sampai. Betul ya Pak Luther ya? Halo? Ya, ya Pak. Amin, amin. Bisa dengar suara saya ya Pak Luther ya, sama teman-teman? Bisa. Sangat jelas. Bisa Pak. Oke, jelas. ya. Oke, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pada hari-hari ini. Dan terima kasih kalau Pak Luther memberi kepada saya satu tema yang luar biasa sebenarnya. Dan saya percaya ini adalah satu hal yang sangat penting sekali pada hari-hari ini ya. Kita tahu pada masa pandemi yang seperti ini, kita tahu pada masa-masa resesi ekonomi, tetapi bagaimana kita percaya Bapak Saudara bahwa kita sebagai anak Tuhan itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita jalan keluar. Amin. Nah, dan tema kita pada malam ini adalah berkat Tuhan di tengah kesukaran, ya, berkat Tuhan di tengah kesukaran. Bisa dengar suara saya ya, masih ya? Ya, masih. Masih bisa ya? Oke. Nah, jelas. Jelas ya? Oke. Saya berdoa kurang lebih beberapa waktu yang lalu sebelum pesan ini disampaikan. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini yang tiba-tiba engkau akan mengalami yang namanya suddenly breakthrough dalam hidupmu. Amin. Kami baru saja menyelesaikan akan rally Miracles Prayer ya selama 31 hari ya. Dari 21 hari itu kita doa puasa dan lanjut, kemudian ternyata Tuhan mau untuk lanjut lagi 10 hari berikutnya sampai Pentakosta Bapak Saudara ya. Dan hari itu saya tidak tahu, saya berpikir bahwa saya hanya live hanya beberapa kali aja, tapi ternyata Tuhan mau saya untuk mengadakan live itu setiap hari ya. Dan saya cuma tahu satu hal hari-hari ini Bapak Saudara. Tuhan itu sedang mempersiapkan orang-orang yang lapar dan haus. Dan orang-orang yang lapar dan haus ini akan dipakai Tuhan dan akan menjadi saksi bagi kegeraan Tuhan di zaman akhir. Dan saya percaya Anda semuanya yang hari ini mendengar akan malam ini, saya percaya Anda adalah saksi-saksi Tuhan. Amin. Dan satu hal yang saya percaya adalah seperti ini. Bagaimana hari-hari ini kita itu bisa bertahan di tengah-tengah masa kesukaran. Itu paling penting. Yang paling penting adalah kita itu punya yang namanya sikap hati yang benar, maksudnya. Ya, sikap hati yang benar, sikap hati bagaimana menyikapi dan meresponi proses yang sedang terjadi, maksudnya. Ya. Saya hari-hari ini mendapatkan akan kesaksian-kesaksian yang luar biasa sekali sih. Gitu. Tadi saya mendengar Pak Franky bicara itu bagus sekali, ya. Bahwa Tuhan itu akan memakai siapapun ya sebenarnya. Jangan melihat, jangan memandang akan rupanya, ya. Tetapi bagaimana Tuhan itu bisa memakai semua orang itu bisa dipakai oleh Tuhan, Bapak Saudara. Ya. Dan kita tuh mendapatkan kesaksian-kesaksian yang nggak masuk akal. Tapi saya percaya pada masa-masa pandemi seperti ini, pada masa krisis seperti ini sebenarnya Tuhan mau membuat yang namanya unusual miracle, saudara. Ya, mukjizat yang tidak biasanya. Kami mendapatkan kesaksian, ya, kalau Anda misalkan tadi Bu Yoma bilang tentang YouTube kami, ya, namanya Joel Abraham, sebenarnya nama saya Abraham Joel, ya, bukan Joel Abraham. Nanti kalau cari Joel Abraham nanti keluarnya orang lain, saudara. Ya, Abraham Joel. Nggak apa-apa. Abraham Joel. Dan di situ Anda bisa dengarkan nanti tentang kesaksian-kesaksian. Ada
pesan yang disampaikan, juga ada kesaksian-kesaksian nyata. Dan saya itu sendiri kaget ya dengan apa yang Tuhan sedang buat hari-hari ini dalam terobosan-terobosan yang nggak masuk akal. Setelah kita ini taat sama Tuhan, setelah kita ini benar-benar kita ini mau ngikuti Tuhan ya, live sampai 31 hari ya. Salah satu mukjizat yang terjadi karena saya diberi tema tentang berkat Tuhan di tengah kesukaran. Saya percaya saudara apa yang disampaikan hari ini, dan saya berdoa biarkan Anda juga akan mengalami hal yang sama juga. Ada seorang ibu dari Medan, nggak salah ya, gitu. Dan hari itu ibu ini saat itu lagi ingin jual rumah atau ingin kontrak rumah atau gimana seperti itu ya. Ada kok kesaksiannya di YouTube. Nah, terus habis itu dia ikut akan live dan ikut doa puasa selama 21 hari. Ya, apa yang terjadi setelah itu, Tuhan itu pasti memperhitungkan setiap ketekunan dan kesetiaan kita, saudara. Ya, apa yang terjadi? Ibu ini tiba-tiba ya mengalami satu taken kontrak yang dia katakan selama umur hidupnya dia, selama dia bekerja, dia tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, dia biasanya taken kontrak itu hanya 70 sampai 120 juta. Tapi hari itu ketika dia mendengarkan satu kata-kata yang namanya unusual miracle, saudara, atau miracle yang tidak biasanya, saudara, ya, tiba-tiba di masa pandemi, di masa resesi, ya, dia bisa dapat taken kontrak daripada sebuah perusahaan pemerintahan, ya, yang memberikan, dan hari ini sudah dapatkan kontraknya, jadi udah tanda tangan kontrak 260 juta, saudara, ya, 260 juta. Dan dia mengatakan, wah itu dahsyat, itu tidak pernah biasanya seperti itu, gitu. Kemudian kami baru dapat kesaksian lagi seseorang yang mereka itu berdoa, mereka berpuasa selama 21 hari, dan kemudian melanjutkan lagi di masa Pentakosta. Hari itu pengusaha ini, suami istri, dia itu mengalami kerugian besar, ya, kerugian besar dalam investasi, juga yang namanya kerugian dalam yang namanya bisnis, ya. Dan hari itu sampai hutang di bank, saudara, ya. Tapi waktu dia mengikuti akan live kita hari itu, dia percaya, saudara, bahwa setiap ketekunan tidak ada sia-sia. Dan hari itu saya ingat, saudara, memang kata-kata itu terngiang-ngiang dalam hati saya terus, saudara. Unusual miracle. Tuhan katakan Pentakosta tahun 2020 ini akan menjadi Pentakosta yang menjadi unusual miracle, saudara. Ya, yang Anda percaya tulis di live chat. Saya percaya apa yang Anda tulis di live chat itu akan jadi dalam hidup Anda, saudara. Dan apa yang terjadi hari itu, saudara? 2 hari setelah Pentakosta, ya, 2 hari setelah Pentakosta terjadi, ya, dia tiba-tiba dapatkan proyek baru, saudara, proyek yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, saudara. Dan keuntungannya kalau dihitung, saudara, itu 1 miliar, saudara. Ya, di masa pandemi ini, di masa orang mengatakan resesi ekonomi, ya, dan dia sampai istrinya mengatakan, aduh Tuhan itu luar biasa sekali ya. Jadi apa yang menjadi kerugian dan hutang-hutangnya dia hampir lunas semuanya, saudara. Dalam waktu 2 hari setelah dia ikut doa puasa selama 31 hari. Ya. Nah, saya mau bilang sama saudara satu hal. 2 kesaksian ini saya percaya, saudara. Kalau Anda percaya, firman Tuhan katakan gini loh. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Amin. Siapa yang percaya? Amin. Katakan amin. Bisa dengar suara saya? Bisa, amin. Ya? Oke. Nah, ini memang sengajanya di mute, Pak. Oh, sengaja di mute ya. Oke. Ya, kalau dihidupin jadi berisik. Jadi semua pasti. Iya, betul, Pak. Jadi saya langsung ngobrol aja ya. Tapi kalau ada masalah dalam internet bisa diberitahu ya, Bu ya, Pak ya. Oke. Sekarang kita buka, saudara, firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, ya. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Ya, saya renungkan dan malam ini saya percaya ini akan terjadi buat Bapak Ibu Saudara malam ini. Ya, saya berdoa malam ini, saudara. Di sini ada 100 orang. Saya berdoa 100 itu angka apa, saudara? Angka 100-fold, saudara. Angka 100 kali ganda. Amin. Kalau Anda mau mendengarkan kesaksian-kesaksian saya semuanya, saudara, itu ada di YouTube, saudara. Ya. Anda tanya, mungkin beberapa orang mengatakan, loh kok ngomongnya tentang keuangan? Ya, saya cerita sama saudara, saya ngalamin yang namanya mukjizat keuangan itu benar-benar nggak masuk akal semuanya, tapi saya harus ngalami proses yang hebat. Ya, Anda bisa
dapati di YouTube saya, namanya YouTube saya itu adalah Abraham Joel, ya Anda juga bisa subscribe juga, dan Anda bisa cari judulnya Benih Abraham Joel, itu keluar semua, dan termasuk kesaksian saya di San Diego, bagaimana Tuhan pelihara saya, yang dulunya saya tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa memberkati keuangan secara supranatural, saudara. Dulu saya orang yang kalau orang ngomong tentang persembahan, ngomong tentang keuangan, saya mengatakan apa? Itu angel prosperity. Padahal tahukah saudara, dalam firman Tuhan katakan gini, saudara, akar kejahatan ialah cinta uang, saudara. Bukan uangnya, saudara, tapi cintanya, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, resesi ekonomi, kita tahu satu hal, saudara. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan kalau kita mau mengalami yang namanya prosperity di dalam yang namanya resesi yang sedang terjadi. Saya mengatakan hari ini, saudara, judul apa yang saya sampaikan hari ini adalah berkat Tuhan di tengah kesukaran, saudara. Ya. Dan hari ini selama 1 jam saya menyampaikan akan isi hati Tuhan, dan saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini biarkan itu menjadi berkat. Dan firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 9-10 ini bilang gini, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, saudara. Ya. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Waktu saya diberi firman ini, saudara, saya itu bersyukurnya luar biasa sama Tuhan. Coba saudara lihat lagi ya firman ini ya, dan nanti saudara baca lagi ya, saudara baca lagi. Saudara. Sebagai orang yang tidak dikenal, ini adalah gaya hidupnya Paulus, saudara. Saudara tahu Paulus adalah seorang yang dari orang yang menganiaya jemaat Kristen, sampai akhirnya dipakai sama Tuhan, dibalikkan sama Tuhan, sampai akhirnya hidupnya jadi martir. Dan caranya Tuhan itu seperti itu, saudara. Tuhan itu tidak peduli masa lalu kita, asal kita benar-benar mau merendahkan hati kita mau bertobat. Tuhan bisa pakai kita. Dan orang-orang yang model yang seperti Paulus, yang Saulus, saudara, justru itu dipakai Tuhan itu luar biasa hari-hari ini. Jadi ada berita buat saudara pada malam ini. Untuk saudara hari ini yang mengatakan, saya ini tidak layak untuk dipakai sama Tuhan. Ketika saudara mau merendahkan hati saudara, ketika saudara mau bertobat saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan di tengah kesukaran, saudara nggak ada cara lain kecuali saudara dan saya bisa dipercaya Tuhan dalam yang namanya financial, saudara, dalam keuangan. Ya, persepuluhan itu memang miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Saya pribadi, saudara, di sini ada Bu Mareke. Pak Mareke adalah salah seorang pendoa sejati saya yang selalu berdoa buat saya. Beliau tahu ketika saya dalam masa kesukaran sampai dalam masa ketika Tuhan bagaimana membangun saya. Ya, beliau tahu persis bagaimana saya pernah dalam keadaan minus, sampai ketika Tuhan angkat. Semuanya saya belajar yang namanya kepercayaan dalam hal yang namanya keuangan. Saudara. Kesetiaan dengan Tuhan dalam keuangan. Nah, waktu saya membaca firman malam ini, saudara, hati saya itu excited sekali, saudara. Karena dikatakan sebagai orang yang tidak dikenal. Saudara, orang yang tidak kenal, namun terkenal, saudara. Sebagai orang yang nyaris mati, ya, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itu kan aneh, ya. Saudara lihat ayat terakhirnya, saudara. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Dahsyat loh itu, saudara. Ya. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Waktu saya merenungkan, apa sih ini maksudnya Tuhan? Tuhan bilang gini loh. The greatest, ya, greatest in the kingdom of God. Pada hari-hari ini, saudara. Ya. Yang terbesar di dalam kerajaan Tuhan pada hari-hari ini. Bukan pengkhotbah besar, bukan evangelis-evangelis yang terkenal, saudara. Bukan orang-orang yang lagi hari ini punya gereja-gereja yang sangat besar sekali. Tapi ada kabar baik buat saudara hari ini. The most important, orang yang paling penting dalam kerajaan Tuhan adalah hari-hari ini apa, saudara? Seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 9, saudara. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, saudara. Bahasa Inggrisnya itu apa, saudara? Unknown but well known, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara satu hal. Waktu saya mendengar hari-hari ini kesaksian banyak orang. Kalau saudara mungkin hari-hari ini, saya pun awal pertama tidak percaya loh, saudara. Ya, kami mengadakan live hari itu, kami melihat, kami cuma berdoa saja saat itu karena saya pernah mengalami yang namanya mujizat keuangan dengan Tuhan cara yang tidak biasanya. Saya cuma berdoa, saya impartasikan, saudara. Ya, saya impartasikan, saya doakan. Tiba-tiba ada seseorang, saudara. Orang itu nggak ada uang sama sekali, saudara.
Dan tiba-tiba setelah doa, ya, tiba-tiba dia katakan itu kesaksiannya udah dibaca semuanya, saudara, udah disaksikan semuanya. Itu ada uang di rekeningnya dia, saudara. Tiba-tiba 8,6 juta dan tidak tahu siapa yang transfer, saudara. Dan itu bukan cuma satu orang, loh, saudara. Loh, tapi artinya kalau saya ngomong seperti ini, saudara, jangan senang karena istilahnya kita itu dapat yang namanya keuangan yang supranatural. Tapi artinya gini loh, saudara. Bagaimana saudara dan saya ini bisa menerima yang namanya caranya Tuhan memelihara keuangan kita supranatural. Nggak ada kata lain kecuali saudara dan saya harus bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan, saudara. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, saudara. Nah, saya percaya kalau ada pria dan wanita yang mengerti prinsip Tuhan pada masa-masa ini, seperti yang saya katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 9 ayat 10, saudara. Anda dan saya itu punya hak yang sama, karena Anda adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat yang hidup, saudara. Artinya, saudara punya hak, saudara dan saya punya hak yang sama. Bahwa saudara adalah ahli pewaris kerajaan sorga. Nah, saya percaya gini, saudara. Pandemi yang sedang terjadi, saya percaya resesi yang sedang terjadi, saudara. Ini bukan Tuhan buat, saudara. Ya, itu pasti harus ada di dalam pikiran Anda. Ada firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, pandemi, ya, virus, ya, kemudian resesi ekonomi, saya percaya setan yang buat, saudara. Ya, tapi saya mau bilang sama saudara, ya, tapi justru pada masa ini, ya, Tuhan telah mengirimkan strategi untuk kemakmuran di tengah kesukaran. Sekali lagi, justru pada masa ini, Tuhan telah mengirim strategi untuk kemakmuran di tengah kesukaran. Ya, Amin. Saya mendapatkan akan pesan ini sebenarnya, saudara doakan, saudara. Mungkin Bu Mareke punya ya buku saya tahun 2008 saya rilis judulnya The Secret of Last Day Finance, rahasia keuangan. Dan itu saya ambil beberapa di foto. Anda tahu itu ada nubuatan. Pak Luther juga sempat saya kasih juga tahun 2008. Intinya itu saya itu dapetin gini. Akan ada yang namanya hard reset, saudara. Riset total daripada Tuhan. Tujuannya apa? Orang-orang sombong, bahkan konglomerat yang meninggikan dirinya, mereka itu akan diputar balik. Saya melihat kursi itu seperti kayak diputar balik sama Tuhan. Tujuannya adalah Tuhan akan menjadikan orang-orang dapat dipercaya pada hari-hari ini, saudara. Dan saya tidak tahu tahun 2020 ini, saudara. Ini kan bertepatan dengan tahun yang namanya tahun P, saudara. Tahun mulut, saudara. Ya, nggak tahu gimana hari ini kok terjadi yang namanya pandemi. Terjadi resesi ekonomi. Hari ini Amerika lagi ngalami chaos. Segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, yang Tuhan mau hari-hari ini dalam hidup kita ini apa, saudara? Sikap hati yang benar ketika meresponi yang namanya resesi ekonomi yang sedang terjadi. Meresponi yang namanya kesukaran yang sedang terjadi hari ini. Ucapan syukur, saudara, itu akan membuat sebuah kekuatan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Amin. Nah, Yesaya 40 ayat 31, saudara. Yesaya 40 ayat 31, ya, saudara bisa baca. Mungkin bisa ditayangkan Yesaya 40 ayat 31, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dahsyat. Saya bilang sama saudara hari ini. Saudara dan saya hari-hari ini perlu hari-hari ini intim dengan Tuhan lebih lagi. Masa-masa ini, saudara, adalah masa di mana saudara dan saya ini lagi diisi sama Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Masa-masa ini, saudara, ini perlu hari-hari ini, saudara, seperti 5 orang gadis bijaksana, 5 orang gadis bodoh. Yang di mana, saudara, hari ini mempersiapkan akan diri Anda ketika semuanya open, saudara. Semuanya terbuka, saudara. Saudara sudah siap untuk dipakai Tuhan untuk change the world, saudara. Untuk mengubah dunia. Saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan strategi-strategi yang baru. Dan saudara firman Tuhan katakan seperti Mazmur 91.
Walau 1000 orang rebah, 10.000 rebah, itu tidak akan menimpa engkau. Itu akan terjadi pada engkau, saudara. Amin. Tahun 2020, saya percaya adalah tahun kesejahteraan di tengah masa kesukaran. Sekali lagi, tahun 2020 adalah tahun kesejahteraan di tengah masa kesukaran. Buat orang yang percaya. Dan saya percaya Tuhan akan berikan strateginya dan kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah melakukannya, saudara. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, kita buka Galatia 6 ayat 9 sampai 10, saudara. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya. Silakan ditayangkan. Oke. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Garis bawahi, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Garis bawahi, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ayat ini artinya apa, saudara? Tuhan mau hari-hari ini, saudara dan saya ini punya deposito kebaikan. Artinya, saudara, hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu di masa lalu, saudara, pastikan saudara melupakan dan saudara mengampuni dan saudara berlari ke depan. Karena ketika saudara berlari ke depan, percaya firman Tuhan katakan Galatia 6 ayat 9 ayat 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya terus-menerus berbuat baik. Sekalipun yang diperbuat baikin, mungkin mereka itu tidak menerima perbuatan baikmu. Tapi saudara terus berbuat baik, saudara. Saudara terus menabur kebaikan. Saudara terus menabur kasih. Ya, ada firman Tuhan katakan, tumpukanlah yang namanya bara api kasih di atas kepala orang-orang yang memusuhi engkau, saudara. Ya. Dan waktu saya membaca firman ini, saudara, saya kaitkan lagi, saya ingat akan firman Tuhan dikatakan bahwa pengampunan itu, Yesus katakan 70 kali 7 kali, saudara. Bukan 70 saja, 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tak terhingga, saudara. Ya. Nah, waktu saya membaca akan firman ini, saudara, ternyata dikatakan jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ada orang yang akan menjadi lemah karena yang namanya mau berbuat baik. Saudara, malam ini saya mau bilang sama saudara, kalau saudara dan saya mau mengalami berkat Tuhan di tengah kesukaran, saudara. Saya bilang sama saudara, yang pertama adalah pastikan saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dalam keuangan. Ya, yang pasti Anda udah tahu lah, perpuluhan itu hak Tuhan, itu pagarnya Tuhan, ya. Persembahan menurut arahan Tuhan, ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah saudara dan saya ini berbuat baik, ya. Saudara berbuat baik dan dikatakan jika kita tidak menjadi lemah. Saya ingat bagaimana ketika orang Israel dijanjikan oleh Tuhan masuk tanah Kanaan, masuk tanah perjanjian. Hari itu ketika dijanjikan tanah perjanjian, saudara, hari itu ada pengintai-pengintai. Dan hari itu mereka mengatakan, pengintai yang lain, mayoritas mereka mengatakan, tanah ini luar biasa, tetapi kami ini seperti belalang. Ya. Tapi yang Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan, ini adalah tanah yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan kalau saudara lihat, saudara, pandangan mata Yosua dan Kaleb akhirnya meraih apa yang Tuhan janjikan buat mereka, saudara. Tetapi orang-orang yang hari-hari itu, saudara, yang mereka mengatakan dirinya mereka seperti belalang, saudara. Mereka nggak menerima apa-apa. Apa artinya? Gini, saudara. Banyak orang dalam resesi, mereka memandang resesi itu resesi. Saudara. Mereka memandang kesukaran itu kesukaran. Saudara. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan katakan, saudara, Roma 8 ayat 28, saudara. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi saya mau katakan, pandemi, virus, resesi ekonomi itu bukan daripada Tuhan. Karena janji Tuhan jelas dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi bagi masa ini, saudara, saya mau bilang sama saudara hari-hari ini waktunya saudara dan saya hari-hari ini, saudara, percaya bahwa di tengah resesi ada resepsi, saudara. Seperti kesaksian beberapa orang yang saya cerita kepada saudara dan masih banyak lagi, saudara. Saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, kalau saudara mengerti caranya Tuhan kalau saudara lihat Pentakosta, saudara, lidah api dicurahkan atas kehidupan kita, masing-masing kita punya lidah api, saudara. Artinya gini, saudara, lidah api bicara tentang supranatural. Kalau saudara hari ini tidak percaya supranaturalnya Tuhan, saudara, saudara akan susah sekali hidup dengan iman pada hari-hari ini. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, saya berdoa malam ini untuk acara hari ini, sampai tiba-tiba mic saya digagalkan, tiba-tiba pokoknya semuanya tiba-tiba aneh, saudara. Saya bilang sama Pak Luther, Pak,
maaf Pak, nanti kalau goyang-goyang saya pakai iPhone Pak. Karena tiba-tiba juga istilahnya stand-nya saya yang biasanya dipakai untuk iPhone juga itu nggak ada. Padahal biasanya ada, saudara. Tapi saya langsung tahu, oh ini saya tahu lah. Intinya setan itu tidak akan pernah suka yang namanya sesuatu yang benar-benar Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang menonton akan live ini. Dan saya merasakan kuat sekali, sementara saya menyampaikan firman ini, akan ada orang-orang yang akan mengalami penjebolan keuangan yang besar dari Tuhan. Dan kalau itu engkau nantinya, saudara, bersaksi. Karena firman Tuhan katakan, iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksianmu, saudara. Yesaya 59 ayat 19, saudara. Yesaya 59 ayat 19. Ya, silakan tayangkan ya. Yesaya 59 ayat 19, firman Tuhan katakan gini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan. Ya. Di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Yang didorong oleh nafas Tuhan. Dahsyat. Saudara tahu nggak? Nafas Tuhan itu yang menghembusi kepada manusia. Saudara. Waktu saya merenungkan firman pada malam ini, Tuhan bilang gini loh. Tuhan mencintai orang-orang yang di komunitas ini malam ini. Dan kalau Anda percaya hari ini, saudara. Anda melakukan, bisa dipercaya sama Tuhan secara finance, dalam keadaan resesi, berbuat baik, saudara. Dan percaya supranaturalnya Tuhan. Karena saudara lihat di dalam Alkitab semuanya bicara tentang sesuatu yang supranatural. Dan setan tidak pernah suka saudara mengerti tentang supranaturalnya surga. Kalau ada supranatural setan, ada imitasi, saudara. Pasti ada yang asli, saudara. Dan waktu saya mendengar ini, saudara, didorong oleh nafasnya Tuhan. Saya bilang sama saudara hari-hari ini. Kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup orang percaya. Yang mereka percaya. Jadi bukan hanya orang percaya. Mereka orang percaya, mereka percaya. Mereka akan didorong oleh nafasnya Tuhan. Breath of God, saudara. Dahsyat. Oh, saya mau bilang sama saudara hari ini. Kenapa tujuan pandemi? Setan mau taruh ketakutan kepada kita. Setan mau taruh yang namanya kekhawatiran kepada kita. Setan mau taruh kegelisahan kepada kita. Saya dulu ini kenapa ini Ini speaker. Reno. Kau tahu anunya nih speakernya? Masih bisa dengar suara saya? Masih bisa ya dengar suara saya, Bu ya, Pak? Masih oke. Oke. Jelas, Pak, jelas. Masih, jelas. Jelas. Pak Joel mati. Mati Pak Joel, nggak dengar. Tes 1, 2, 3, bisa dengar suara saya? Ya, ini dengar. Oke, terima kasih. Suaranya Pak. Ya, ini mau ngomong tentang senjatanya setan langsung mute ya. Setan punya senjata terbesar, saudara, untuk membuat kita ketakutan. Sekali lagi, setan punya senjata terbesar untuk membuat kita ketakutan. Bahkan, dia pernah mau menakuti Yesus dengan yang namanya apa, saudara? Kematian. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini. Tapi saudara lihat, Tuhan itu dahsyat, saudara. Kita punya Tuhan itu benar-benar luar biasa dan dahsyat. Tuhan memakai senjata kematian setan. Anda tahu Yesus mati disalibkan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya beroleh kehidupan. Dan kalau saudara lihat, saudara, Tuhan turun ke dunia orang mati. Dia ambil itu kunci maut, saudara. Setan nggak tahu apa yang Yesus lagi lakukan. Tapi puji Tuhan. Kemarin kita baru memperingati Pentakosta. Pentakosta tahun 2020 ini, saudara. Ada Pentakosta yang super dahsyat akan terjadi dalam hidupmu jika engkau percaya. Unusual miracle akan terjadi dalam hidupmu, mujizat yang tidak lazim dalam hidupmu. Kemarin ada satu kesaksian juga. Saya itu kan
nggak pernah dipakai sama Tuhan di dalam karunia kesembuhan secara jasmani. Jarang lah seperti itu. Tapi beberapa kali didoakan itu udah sering seperti itu, saudara. Tapi waktu live di hari ketiga atau hari kedua, saudara, tiba-tiba ada seseorang mulai disembuhkan hanya melalui live. Ya, tadi Pak Frankie mengatakan hanya melalui live, percaya, saya percaya itu pasti terjadi, saudara, hari-hari ini. Apa yang terjadi, saudara? Di hari keberapa ya? 17 nggak salah. Ada seorang ibu dari Timor Leste. Ibu itu selama ini biasanya itu jalannya itu bongkok, saudara. Dan itu sejak lahir, saudara. Dan ketika dia bongkok, saudara, tiba-tiba waktu kita berdoa bersama-sama, kita ngomong roh okultisme, roh Isabel, di dalam nama Yesus, keluar kamu dalam nama Yesus. Melalui live itu, saudara. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya dia terjongkang-jongkang, saudara. Tergoncang-goncang. Dan kemudian ada sesuatu di punggungnya dia kayak keluar, saudara. Dan dia tidak sadar, dia nangis, dia tergoncang-goncang. Tiba-tiba punggungnya dia bisa tegak lagi, saudara. Dan umurnya itu 54. Dan dia katakan, selama 54 tahun, hari ini baru saya itu, punggung saya itu bisa berdiri tegak. Anda bisa lihat di Instagram, bisa lihat di Facebook, saya pasang sudah fotonya ibu itu, saudara. Ya, itu hanya melalui live loh, saudara. Jadi saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, 100 orang yang menonton live ini pada hari ini. Saya hanya punya waktu 1 jam untuk menyampaikan kepada Anda, nanti saya akan berdoa buat Anda, apa yang Tuhan mau. Saya berdoa malam ini, saya akan mendengar kesaksian lagi. Saya selalu mengatakan kepada orang, yang paling berharga buat saya, yang paling membuat saya bersuka cita adalah ketika firman Tuhan disampaikan, saudara. Saya melihat tanda mujizat Tuhan itu dinyatakan. Dan hari ini saya berdoa, kalau pesan yang disampaikan hari ini tentang berkat Tuhan di tengah kesukaran, saya berdoa, saudara dan saya akan mengalami berkat Tuhan di tengah kesukaran. Amin. Nah, terakhir. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, saudara. Nanti saudara baca sendiri, saudara. Ini bicara tentang siapa, saudara? Tentang Ishak, saudara. Saya tunjukkan sedikit aja ya, saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saudara lihat, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ya, oke. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara lihat ya. Seringkali perintahnya Tuhan ketika kita berada di dalam masa-masa yang susah, sukar, sesak. Itu tidak sesuai dengan kelaziman kita, saudara. Anda bisa bayangkan nggak? Ishak diperintahkan sama Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Padahal Anda tahu Mesir hari itu adalah tempatnya yang namanya perbekalan, saudara. Melimpah. Tapi dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kunyatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah seperti yang kuikrarkan pada Abraham ayahmu. Saya membayangkan gini loh. Kenapa Tuhan itu ingat Ishak? Dan kenapa Tuhan itu ingat dengan yang namanya Abraham? Saudara? Kalau saudara baca ya, kan selalu dikatakan gini. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya lihat 3 ciri mereka adalah bangun mezbah. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, saudara. Saudara dan saya kalau mau mengalami berkat Tuhan di tengah kesukaran, saudara. Saudara harus bangun mezbah. Bangun mezbah, bangun keintimanmu lebih lagi dengan Tuhan. Bangun penyembahanmu lebih lagi dengan Tuhan, saudara.
Tapi saudara lihat, saudara, yang dilakukan oleh Ishak, saudara, bukan hanya bangun mezbah. Kejadian 26 ayat yang ke-12 ayat 13. Kejadian 26 ayat 12 ayat 13, saudara. Apa, saudara? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia, garis bawahi saudara, diberkati Tuhan. Saudara-saudara mau menabur, kalau saudara nggak diberkati Tuhan juga nggak bisa apa-apa, saudara. Nah, kuncinya diberkati Tuhan adalah apa yang saya sampaikan tadi semuanya, saudara. Anda harus berbuat baik. Anda harus mengerti kalau saudara mau dipercaya sama Tuhan di dalam financial, di masa kesukaran, saudara harus bisa dipercaya Tuhan bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Yang penting saudara itu benar di hadapan Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara harus punya kasih, saudara. Kemudian saudara harus punya yang namanya supranaturalnya Tuhan. Dan saudara bangun mezbah, saudara. Dan apa yang dikatakan di firman Tuhan ini? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah itu, saudara. Tanahnya itu jelas. Tuhan berikan kepada Ishak. Hari ini saudara, kalau saudara diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun saudara tidak mengerti. Tapi dalam masa kesukaran saudara disuruh menabur, suruh menabur. Ikuti aja sama Tuhan. Saya punya pengalaman banyak yang kayak gitu, saudara. Saya menabur bukan hanya 10-20% loh. Saya pernah menabur itu 90%, bahkan all. Saudara. Sampai besok nggak tahu gimana, tapi Tuhan bisa ganti. Tapi saya cerita itu, saudara ya, itu seperti persembahan seperti Abraham. Saya diuji sama Tuhan hari itu tentang yang namanya kenaikan level saya dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa dipercaya sama Tuhan, harga diri saya, bagaimana saya pernah punya kecintaan dengan Tuhan lebih daripada apapun atau tidak. Ya. Dan waktu saya baca firman ini, saudara, saya amazed sekali. Karena dikatakan, menaburlah Ishak di tanah itu, saudara. Tapi dikatakan, garis bawahi, saudara, dalam tahun itu juga, ini dahsyat, saudara. Dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Garis bawahi 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ini firman Tuhan. Ya, saya menyampaikan hal seperti ini, saya sudah mengalaminya, bukan saya nggak ngalaminya. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini. Yang penting itu bukan nominalnya. Yang penting saudara itu setia aja sama Tuhan. Kemarin saya dengar kesaksian teman-teman ya, banyak saudara. Ya, aneh-aneh. Ada uang tiba-tiba, dia lagi butuh uang 100.000 saudara. Kita doa, kita angkat dompet kita bilang, Tuhan, saya minta Tuhan ATM sorga. Karena saya pernah melakukan seperti itu juga saudara. Ya, karena orang dalam keadaan kesusahan saudara, nggak ada cara lain, wong namanya cara yang nggak benar aja bisa dilakukan, apalagi cara yang benar-benar yang memang untuk Tuhan. Ya, saya pernah waktu itu saya dalam keadaan uang saya habis-habisan, saudara. Saya mendengar firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, ya, yang menurut saya nggak masuk akal. Saya angkat, saudara. Saya bilang ATM saya, padahal ATM saya waktu itu isinya cuma Rp5.000, saudara. Saya bilang itu ATM sorga, saudara. Dan hari ini, saudara, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan berikan pada saya bisnis, Tuhan berikan saya investment, Tuhan berikan pada saya pelayanan. Kita bisa menolong orang, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saya mau bilang sama saudara, prosesnya pasti ada, saudara. Kalau saudara hari ini sebagai pengusaha, saudara pernah ditipu oleh seseorang. Ucapkan syukur, ampuni. Boleh nggak Pak, saya menagih? Ya. Karena itu memang hak Anda, ya nggak apa-apa. Anda bisa mengatakan pada dia, apa sudah ada karena saya butuh. Tapi percaya, tetap ada sumber-sumber baru yang Tuhan bukakan. Ya kayak ibu sama bapak yang saya saksikan, yang dapat proyek 1 miliar keuntungan, saudara. Itu nggak masuk akal, saudara. Uangnya dia tuh udah habis-habisan, saudara. Cuma ikut yang namanya doa puasa 21 hari plus 10 hari Pentakostal, saudara. 2 hari setelah itu tiba-tiba, saudara, ada panggilan sama seperti kayak yang teman yang ada dari Medan juga, tapi itu nilai kontraknya 260 juta. Ini 1 miliar, saudara. Waktu saya dengar kayak gini, saudara, waduh, hati saya sukacita, saudara. Saya juga mau ngalami, karena firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Saudara. Saya mau ngalamin, saudara. Pengalaman-pengalaman yang supranatural seperti itu. Tapi saya tidak akan pernah bisa mengalaminya seperti itu kalau saya tidak masuk ke dalam yang namanya
alam supranaturalnya Roh Kudus. Nah, saudara, saya ingat tentang Yakub. Anda tahu Yakub ya? Setiap orang itu pasti mengalami yang namanya masa kesukaran. Pasti. Jangan ngomong enaknya hari ini. Ya. Tapi pasti mengalami proses. Tapi bagaimana di proses itu dia bisa bertahan. Dia punya sikap hati yang benar. Dia tetap melakukan Mazmur 126, saudara. Saudara baca nanti. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur bukan bicara hanya tentang uang, tapi kasih juga, pengampunan. Saya bayangkan loh, saudara. Yakub itu 21 tahun, saudara. Ya, dia itu mengalami yang namanya prosesnya Tuhan. Bekerja dengan Laban itu 14 tahun, Anda bisa bayangkan. Karena dia menginginkan yang namanya, dia menikah dengan yang namanya Rahel, saudara. Tapi ditipu oleh Laban, ya, dikasih yang namanya Lea, saudara. Tapi dia mau melakukan semuanya demi dia mendapatkan yang namanya siapa, saudara? Rahel. Belum lagi Yakub diuber-uber, dikejar-kejar saudaranya, saudara Esau, saudara mau dibunuh. Anda bisa bayangkan. Tapi saudara, kalau saudara baca, ketika Yakub saudara bertemu dengan Tuhan, saudara, segala sesuatu berubah dalam hidupnya. Justru di masa-masa ketika dia mengalami proses, tiba-tiba terjadi suddenly daripada Tuhan. Sesuatu di mana Tuhan sudah encounter dengan dia. Didamaikan dengan Esau. Esau memeluk dia. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Sampai dikatakan hari ini, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian juga dengan Daud. Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Didoakan, ditumpang tangan, dinubuatin. Kira-kira hari ini seperti saudara nanti akan didoakan oleh Pak Luther. Dinubuatin salah satu, saudara. Tapi saudara berpikir bahwa sesuatu instan pasti akan terjadi langsung. Saudara. Tapi tiba-tiba setelah dinubuatin, saudara. Loh, kota Batang alami kerugian, saudara. Saya mau bilang sama saudara hari ini. Setan tidak akan pernah suka. Tetapi proses itu terjadi. Supaya saudara dan saya itu mengalami kedewasaan. Saudara. Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Tapi 15 tahun, saudara. Daud berada di dalam masa kesukaran seperti neraka, saudara, di bumi, saudara. Dikejar-kejar Saul, bersembunyi di gua, mau dibunuh orang-orangnya sendiri hari itu, saudara, ternyata ketika Siklak terbakar, saudara. Tapi saudara tahu, kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Dia punya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Musuhnya mencoba mengejar dia. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan ditinggikan, saudara, tidak bisa apa-apa, saudara. Ayub mengalami ujian hebat, saudara. Saudara tahu Ayub itu orang yang terkaya di timur hari itu, saudara. Dia tidak punya salah apa-apa. Dia selalu mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Tapi setan itu penuduh pendakwa, saudara. Dia suka mendakwa. Dia mencari cara celahnya Ayub, saudara. Dan tidak didapati celahnya Ayub. Kecuali dia tahu bahwa Ayub dilindungi oleh Tuhan. Dan hari itu, saudara, iblis minta izin sama Tuhan untuk dibuka pagarnya Ayub. Tapi Tuhan tahu Ayub itu pasti bisa melalui semuanya. Saya mau bilang sama saudara. Hari ini saudara mengatakan pencobaan saudara itu mengalami pencobaan yang sangat berat. Saya bilang sama saudara. Pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa. Anda perlu mengatakan seperti itu. Seperti orang-orang Israel yang masuk tanah perjanjian seperti Yosua dan Kaleb dan keturunannya. Saudara. Tapi orang-orang yang lain. Mereka mengatakan. Kami ini seperti belalang, makanya nggak dapat apa-apa. Bapak saudara, pesan yang singkat saya sampaikan pada malam ini. Saya mau bilang sama saudara hari ini. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan mengasihani diri. Lakukan yang hari ini Tuhan ajarkan pada kita. Bangun mezbah. Kemudian saudara punya hati yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Punya kasih. Mengampuni orang-orang yang memusuhi kamu. Mengampuni orang-orang yang Anda musuhi. Yang membenci kamu. Berbuat baik tidak jemu-jemu. Ketika Anda ngerti tentang supranaturalnya Tuhan. Dan hari-hari inilah hari supranatural Tuhan. Makanya kenapa? Setan kirim pandemi. Pandemi itu nggak kelihatan kan? Tetapi tiba-tiba bisa orang kena. Saudara. Tujuannya apa? Setan takut. Supranaturalnya Holy Spirit ini mau dinyatakan di seluruh dunia.
di gereja-gereja Tuhan. Tapi luar biasanya adalah setan tidak pernah bisa menebak rencananya Tuhan. Dia berpikir Yesus sudah kalah. Tapi Yesus bangkit. Bahkan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, saudara, warisan. Terimalah Roh Kudus. Dan kalau saudara murid-murid Tuhan, seperti akan murid-murid Kristus yang lain, saudara dan saya akan percaya tentang kuasa supranatural Roh Kudus. Dan saya akan bilang saudara, yang terakhir, pastikan saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan dalam keuangan. Maka saudara akan melihat, firman Tuhan katakan saudara, Ayub hari itu ngalami double portion, saudara. Dikatakan Tuhan restorasi Ayub double. Sudah baca Ayub 42, saudara. Dan malam ini, apa yang saya sampaikan, saya akan tutup pada saudara. Saudara tentu akan ingat, saudara, Mazmur 23, ayat 4 sampai 6, saudara. Mazmur 23, ayat 4 sampai 6. Wow, Tuhan itu dahsyat sekali. Saya merasa ada pengurapan yang akan membebaskan hutang malam ini. Ada pengurapan yang membebaskan hutang malam ini. Tuhan itu dahsyat. Ini ada saudara-saudara saya di sini, tahu hidup saya dulu gimana. Ada Bu Mareke juga, tahu hidup saya bagaimana. Amin, tapi amin. Saya melakukan 4 hal ini yang saya ajarkan bersaudara. Yang saya hidup dalam 20 tahun, saya alamin itu. Mazmur 23 ayat 4 sampai 6, saudara. Yuk kita baca bersama-sama, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Garis bawahi saudara, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Saudara, ini pesan buat saudara saya malam ini. Untuk komunitas hari ini. Sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Bangun mesbah, tidak jemu-jemu berbuat baik. Bisa dipercaya sama Tuhan dalam keuangan. Dan yang terakhir apa saudara? Masih ingat? Yang bersalah kepada kita. Bangun mesbah. Yang terakhir apa tadi? Percaya supranaturalnya Tuhan. Yang bisa jawab, saya berdoa Anda akan Mengerti menerima hari-hari supranatural Tuhan malam ini. Anda akan menerima supranatural Tuhan malam ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, saudara, saya sudah siapkan, tapi tiba-tiba kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba juga dibubarkan sama Tuhan, tapi saya percaya engkau menerima akan pesan Tuhan pada malam ini. Saya akan berdoa buat saudara secara massal hari ini, dan setelah itu saya akan memberikan kepada Pak Luther. Terima kasih.